Selamat datang di channel saya, tempat setiap cerita punya makna. Subscribe dulu sebelum nonton, biar kamu nggak ketinggalan alur berikutnya. Perjalanan sang ulat dari kesepian, kesakitan, hingga terbang menjadi keindahan. Hari ini kita akan mengikuti perjalanan hidup, ulat kecil perjalanan yang penuh kesabaran, ketakutan, perjuangan, dan akhirnya keajaiban. Cerita ini bukan hanya tentang ulat, tapi juga tentang kita. Di sebuah taman kecil, hidup seekor ulat yang pucat. Ia lahir di bawah daun, sendirian, rapuh, dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Setiap hari ia hanya memiliki satu tugas: makan, bertumbuh, dan bertahan. Daun menjadi rumah, makanan, dan tempat berlindungnya. Tapi di balik kesederhanaan itu, ulat kecil ini sering merasa berbeda. Ia melihat burung terbang bebas dan kupu-kupu yang indah melintas. Dalam hatinya ia bertanya, apa aku akan selamanya hanya seperti ini? Semakin hari tubuhnya semakin besar. Ia mulai merasa berat, lambat, bahkan tidak nyaman. Rasanya seperti tumbuh tapi belum siap. Setiap kali ia makan daun, ia termenung. Kenapa tumbuh itu sesakit ini? Pada saat itulah ulat belajar satu hal penting. Pertumbuhan tidak pernah nyaman. Angin kencang sering menggoyang daun tempat ia berpijak. Beberapa kali ia hampir jatuh, namun ia tetap bertahan. Sampai pada hari itu, tubuhnya terasa sangat berat. Instingnya membawa dia ke cabang yang kuat. Deru angin mengayun wajah kecilnya, seolah berkata, waktumu sudah tiba. Ia menggantung, memeluk dirinya sendiri, lalu mulai membungkus tubuhnya. Perlahan, ia membentuk kepompong, hanya gelap dan diam. Tapi di dalam diam itulah, perubahan terjadi. Sel-sel tubuhnya hancur, disusun ulang, dibentuk kembali, dan ini menyakitkan, sangat menyakitkan. Namun ia tidak bisa meminta waktu berhenti. Karena itulah fase kepompong disebut fase kesendirian yang penuh harapan. Hari demi hari berlalu. Hingga suatu pagi sinar matahari menyentuh kepompong itu, dan sesuatu bergerak di dalamnya. Retakan kecil muncul. Ulat yang kini hampir menjadi kupu-kupu mendorong dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dia berjuang, mendorong, menekan, meronta. Tetapi ada alasan biologis. Jika ia dibantu, ia tidak akan pernah bisa terbang. Karena perjuangan keluar dari kepompong adalah proses yang menguatkan sayapnya. Dan akhirnya, cahaya pertama menyapa matanya. Ia keluar, basah, lemah, butuh waktu untuk mengeringkan sayapnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Saat sayapnya kering, kupu-kupu itu merentangkannya. Warna-warna indah terbuka seperti bunga yang mekar. Ia mengepakkan sayap pertama kali. Hatinya berdebar, takut, tapi juga penasaran. Dan akhirnya ia melompat ke udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia terbang. Angin, sinar matahari, aroma bunga, semua terasa baru dan indah. Ulat yang dulu merayap lambat, sekarang mampu menari di udara. Saat terbang, kupu-kupu singgah di bunga-bunga. Lalu apa sebenarnya yang ia cari? Satu, nektar dengan sumber energi. Bunga mengeluarkan nektar manis. Itulah makanan kupu-kupu. Nektar memberi tenaga untuk terbang, bertahan, dan berkembang biak. Dua, tempat berteduh. Bunga dan daun menjadi tempat aman dari angin dan predator. Tiga, tempat berkembang biak. Kupu-kupu betina mencari daun yang tepat untuk meletakkan telur, agar ulat baru bisa bertahan hidup. Fase hubungan simbiosis. Saat kupu-kupu mengisap nektar, serbuk bunga menempel pada tubuhnya. Saat ia terbang ke bunga lain, ia membantu penyerbukan. Kupu-kupu membantu bunga hidup, dan bunga membantu kupu-kupu bertahan. Perjalanan kupu-kupu bukan sekadar perubahan bentuk, tapi perjalanan tentang kesabaran, kesendirian, dan rasa sakit. Proses. Dan akhirnya, kebangkitan. Tidak ada kupu-kupu tanpa kepompong. Tidak ada keindahan tanpa rasa sakit. Tidak ada terbang tanpa fase saat kamu merasa terkunci dan tak bisa bergerak. Hidup pun sama. Setiap orang punya fase ulat, lemah, bingung, merayap pelan. Setiap orang juga punya fase kepompong, sepi, gelap, penuh tekanan. Tapi jika kamu bertahan, kamu akan masuk fase terbang. Terima kasih sudah menonton. Ingat, bukan ulat yang tidak bisa terbang, tapi ulat yang belum waktunya menjadi kupu-kupu. Sampai jumpa di cerita kehidupan berikutnya. Hewan apalagi yang mau dicerita tinggal komen. Inside her new Balenciaga cigarettes and tiny liquor bottles, just what you'd expect.